berhubung Bapak sudah Uh, 1K dibandingkan saya. Oh my god. Ya, pertama congratulations buat Bapak sudah 1K. Oke, sudah direkod kembali. tadi Kalau sampai mana ya? tadi sampai di mana ya? Terlalu banyak bicara jadi. Ini. Susah nggak Leo pakai Filmora dibandingkan Adobe Premiere Pro kayak gitu. Nah, kalau Filmora sih lebih gampang, lebih easy to play sih, cuman ya ngeditnya lebih banyak, ibaratnya editan yang sudah jadi tinggal kita kembangin doang kayak gitu. Kalau Adobe kan mentah, kita nggak bisa bikin apa-apa kan kayak gitu. Kalau dia lebih sudah ada nih, kok pengen gantilah kayak gitu. Terus animasinya juga banyak kayak gitu, animasi gambar bergerak seperti itu sih. Ini sekarang sudah masuk ke Boleh. obrolan kita ya. Ya, biar jangan terlalu banyak Om. Di sana sudah 30 menit, kalau di sini banyak juga bahaya nih. Kita nggak usah banyak-banyak, kita podcast 5 menit saja lah kayak gitu biar ditonton langsung full tak. Ya, berhubung Betul. tadi sudah Om Ben sudah cerita setelah interview saya, kita interview balik dia kayak gitu. Silahkan. Dulu bikin YouTube tuh sebenarnya apa ya? Awalnya tuh cuma iseng-iseng doang. Jadi sebelum bikin YouTube kan YouTube saya tuh tentang musik gitu, Thomas, tentang beat-beat gitu. Nah, sebelum saya bikin YouTube itu saya udah setahun, udah setahun itu bikin beat. Nah, terus sering nonton video tutorial di YouTube nih, terus nyari tutorial yang bahasa Indonesia, yang orang-orang Indonesia. Pada Nah, itu susah ya. ada beberapa, tapi itu uploadannya udah 3 tahun yang lalu, udah 4 tahun yang lalu, dan beatnya itu beat-beat. Kalau dibilang, kalau teman-teman yang dari hip hop tahu, biasanya tuh old school hip hop gitu loh. Oh, Jadi jadi yang bukan kayak lama-lama ya. trap saat ini yang lama-lama. Nah, dari situlah pengen coba, dan juga sebenarnya pengen mencoba mencari sumber uang yang lain gitu. Karena waktu itu kebetulan lagi free, atau waktu itu belum bekerja, jadi pikir daripada waktu luang ini terbuang percuma, ya sudah bikin konten YouTube gitu. Namun itu berdasarkan waktu yang panjang sih, nggak langsung kayak lagi belajar langsung bikin, enggak. Kayak kita sudah pede dulu nih sama apa yang kita punya, kita udah tahu ya lumayan lah, nggak banyak, jadi memutuskan untuk bikin gitu. Seperti itu. Uh, itu sebenarnya kita tarik lagi ke beberapa tahun Jadi dulu kalau SMP, SMA itu tahu nggak kalau orang suka toki-toki meja gitu. Jadi kalau nyanyi gitu, kita kayak main perkusi gitu tapi pakai meja sendiri gitu. Seakan-akan lagi ada konser gitu kan, padahal cuma di Iya, bener banget. meja itu nanti pas ribut-ribut terus datang guru BK pakai penggaris, siapa tadi yang toki-toki, nah tabuk. Nah kayak gitu. Nah terus pas SMP gitu kan banyak banget di kota Sorong itu mobil-mobil yang dimodif sedemikian rupa, kemudian dipasangi musik-musik hip hop gitu kan, terus ada speakernya, dan kita suka banget musik hip hop yang bassnya itu menggelegar gitu loh. Jadi dari sana muncul kesukaan tentang musik hip hop. Jadi ternyata kesukaan itu berlangsung cukup lama hingga sampai saat ini. Dan akhirnya pas kuliah itu kira-kira semester akhir gitu ya, karena nggak ada kesibukan. waktu itu skripsi kan kadang dosennya ada sibuk lah, jadinya kita Betul. nganggur, jadi Iya. kita bermalam gitu kan. Sudah di waktu-waktu kosong itu memutuskan untuk memulai bikin musik.
Nah, bikin beat itu untuk pertama kalinya, dan beat pertama itu sumpah sampah banget sumpah. Itu kalau orang yang dengar pertama kali itu pasti ketawa, pasti. Nah dari sana gitu. oh. Terus Dan kenapa? alatnya tuh Oh, dan, dan alatnya tuh man hanya speaker biasa. Dulu saya beli speaker tuh harga 300 ribuan gitu. yang Speaker sekarang ya dipakai lumayan. kah? Atau yang Enggak, yang dulu yang awal banget tuh. ah Itu 300 ribuan terus pakai laptop keluaran tahun 2013 gitulah. masih Core i3 berarti ya? Masih Core i3 Atau generasi Intel kedua tuh. Pentium? Ya, Core i3 dong. Oh, akhirnya Core Intel i3. Pentium. Tapi generasi kedua. Oh, Udah lama banget itu. Tapi masih kuat gitu. Itu laptop itu sampai sekarang nanti kalau teman-teman misalnya apa dengar beat gitu ya yang backgroundnya warna pink, itu saya bikin di laptop itu. Jadi oh, laptop 7 tahun 6 tahun itu masih bisa saya pakai bikin beat. Cuma itu dia sudah cepet panas, jadi nggak bisa bikin kayak 2-3 beat, itu nggak bisa. Jadi dia satu beat aja. hmm, Pertama, mengapa memulai untuk bikin podcast? Yang pertama karena sebenarnya ingin belajar tentang public speaking. Jadi pengen banget lancar ngobrol, kemudian melatih apa ya, mengolah kosakata. Kadang saya orangnya tuh jarang banget ketemu orang. Jadi untuk melatih itu eh, ngobrol untuk orang pun itu kadang belibet gitu. Ngomong sama orang aja belibet. hmm. Jadi pertama memutuskan untuk bikin podcast yaitu untuk melatih public speaking. Kemudian ingin berbagi sih, maksudnya dulu tuh saya udah, maksudnya sebelum bikin podcast udah dengar beberapa podcast dari orang-orang Indonesia, dan dulu itu paling cuma 1-2 orang man yang bikin itu, satu Iya, dua tiga orang. kayaknya Iya. saya lihat ini podcast ini tuh lebih trending, mungkin ya nggak tahu, tapi podcast ini trending tuh semenjak Raditya Dika bikin podcast yang pertama kayaknya sih, menurutku sih kayak gitu, karena pengakuan dari Deddy Corbuzier juga yang buat podcast itu ya terinspirasi dari situ kayak gitu, seperti itu sih. Iya, kalau podcast yang besar kayak Raditya Dika mungkin terlihat di permukaan Raditya Dika duluan ya. Tapi sebenarnya banyak podcaster Indonesia yang udah lebih dulu masuk ke dalam dunia podcast, dan podcastnya itu bagus-bagus. Cuma karena dulu referensinya sedikit, jadi agak mudah gitu. Kita nggak mengkonsumsi konten yang terlalu banyak. Ini kan sudah banyak banget podcaster gitu ya. Betul. Jadi kita tuh apa ya, ibaratnya dihujani berbagai macam jenis podcast gitu. Kemudian kadang irrelevan juga dengan keinginan kita. Itu juga Karena kan orang dengan podcast itu dengar podcast itu karena merasa bahwa podcast tersebut sesuai dengan kebutuhan kita, bukan karena kita mau dengar seperti YouTube kan. betul. Oh, Gitu sih. jadi kenapa akhirnya milih Spotify? Mungkin karena Oh iya iya. lebih terdeliverynya lebih apa ibaratnya? Apakah lebih dari sesi apa lebih lebih gampang didengar kah, atau mungkin lebih easy untuk nge-share melalui Spotify, atau seperti apa? Jadi mengapa saya memilih Spotify itu karena yang pertama dan paling utama, di Spotify itu gratis, Mas. Oh. Itu ternyata Spotify gratis, tapi bedanya kita nggak perlu dari Spotify. Kalau Hmm. kalau kau tahu itu ada Anchor FM. Hmm. Pernah saya bilang ke kau tuh, Hmm. coba Anchor FM. Jadi Anchor FM itu tempat kita untuk membuat podcast. Memang khusus untuk podcast, nggak bisa untuk lagu dan lain sebagainya. Nah itu kita masukin podcast kita ke dalam Anchor.fm itu, kemudian nanti dari
Anchor.fm itu mendistribusikan podcast kita. Ada Spotify, ada Google Podcast, ada Apple Podcast, sama yang satu kalau nggak salah Deezer, Kak, kalau nggak salah. Jadi itu udah langsung otomatis langsung didistribusikan oleh Anchor FM. Cuma bedanya karena dia gratis, seluruh konten yang kita punya itu sudah bukan lagi menjadi hak cipta kita. Jadi Anchor FM itu sudah mengambilnya gitulah. Jadi kasarannya kalau misalnya Anchor mau jual podcastmu ke orang lain ya itu haknya dia dan kamu nggak dapat apa-apa, kasarnya seperti itulah. Yes, betul. Jadi Anchor.fm ini bisa memonetisasi podcastmu, gitu. Ya, cuma kan karena di Indonesia ini podcast itu belum bisa dimonetize karena sistemnya itu belum ada. Jadi banyak banget YouTuber besar juga banyak yang pakai Anchor FM, jadi kita dengarnya tuh di Spotify, padahal itu gratisan platformnya. Betul. Gitu. Iya. Mungkin dia kasarannya juga mereka bilang ya masa bodoh, yang penting saya ngasih konten buat ibaratnya nge-branding nama saya juga. Jadi ketika orang tahu saya, ya dia akan tahu platform lain yang saya pakai buat main sebenarnya kayak gitu. Ya, betul. Jadi kalau saya lihat sih podcaster Indonesia yang besar-besar itu sebenarnya cuma ingin menjangkau lebih luas lagi jaringan mereka yang dulu cuma main di YouTube atau di Instagram, sekarang mulai podcast gitu biar banyak orang yang dengar juga. Dan kalau dilihat Spotify itu memiliki gudang macam-macam, ada lagu, ada podcast, kemudian itunya paling banyak dibilangnya pengunjung, bukan koleksinya itu yang paling banyak dibandingkan Jok, dibandingkan benar sih. Itu paling banyak. Bener, soalnya saya sempat pakai Joox juga kayak gitu. Itu saya sempat pakai Joox itu bukan 1 bulan 2 bulan ya, hampir 2 tahun kayaknya pakai Joox. Dan memang ada beberapa lagu pun yang nggak bisa diambil dari situ kayak gitu. Dulu tuh pikiran saya Spotify kita nggak bisa pakai Spotify kalau kita nggak bayar kayak gitu. Jadi saya mikirnya anjir rugilah kalau misalnya saya harus beli lagi nih Spotify. Nah pas akhirnya saya capek dengan Joox ini, saya uninstall, terus pas pakai Spotify, oh ternyata Spotify itu bisa gratisan juga. Cuman memang minusnya telinga gua tuh harus terkadang dengar iklan, sama kita harus kita cuma bisa ngerandom sama 6 kali shuffle lagu gitu. Selain itu nggak bisa lagi kayak gitu. Yes. Nah itu Spotify enaknya kayak gitu. Tapi kalau memang kau sering banget denger ya, maksudnya sering banget denger lagu, kalau di upgrade menjadi premium itu menurutku worth it sih. Iya sih sebenarnya worth it aja sih kayak gitu, soalnya kadang saya suka sebel juga, saya pengen dengar lagu ini kan tiap pagi itu kan kadang kalau lagi ke kantor kan jalan tuh panjang tuh dari Promnas ke Ahmad Yani nomor 16, kita nggak usah sebut kantornya, terus agak jauh kayak gitu sehingga kadang suka jenuh, bingung. Kadang-kadang ya podcast bapak saya yang dengar, atau enggak kalau pas lagi tidak ada ya dengar lagu lagi, tapi ngeskipnya itu yang agak nyebelin aja kayak gitu, soalnya agak lama gitu buat ngeskipnya gitu. Karena gratisan kan. Gitu. Terus kalau untuk kita nih, kreator, dulu saya sempat tuh langganan Spotify Premium untuk Beat. Jadi itu dulu 1 tahun itu sekitar 200 ribuan untuk pengguna pertama, itu ada diskon sekitar 30%. Nah, ketika lanjut di tahun berikutnya itu nggak ada diskon, jadi kita bayar kurang lebih 350 ribu. Tapi itu harus pakai kartu kredit. Nah, waktu itu saya pinjam kartu kredit temanku. Nah, sekarang kenapa nggak bikin album lagi? Karena ya itu ada masalah tentang kartu kredit kan. Dan juga kalau dipikir-pikir 350 ribu untuk untuk perkembangan beat yang sejauh ini kayaknya belum sih. Iya, kayaknya belum sih, cukup jadi pengalaman aja. Iya. Gitu. Soalnya kalau saya mikir kita udah lari ke Spotify itu seharusnya memang tujuannya kita sebenarnya pasar-pasar YouTube yang
tidak memiliki kuota, kasarannya tidak memiliki kuota, kuota internet, sehingga tapi dia pengen dengar lagu kita gitu, sehingga kita buat lagunya itu dalam bentuk MP3 aja, kalian cukup dengar lagunya. Tapi kalau kamu melihat musiknya, videonya seperti apa, atau mungkin lebih suka ada yang ada liriknya, ya kita bisa kasih kayak gitu. Seperti itu sebenarnya. Iya, benar-benar. Jadi kenapa saya juga memilih untuk fokus di YouTube, sebenarnya untuk apa ya, membangun awareness orang-orang yang subscribe, kemudian para rapper, kemudian para beatmaker yang di Indonesia ini, bahwa tahu, oh ternyata Om Bempits ini punya channel YouTube, oh ternyata punya jual beat dan lain sebagainya. Nah, ketika mereka sudah tahu, ketika kita taruh beat kita dimanapun, di Spotify apa segala macam, nah mereka akan sana. Tapi kalau nggak ada kan, mereka nggak tahu nih, ini siapa sih Om Bempits, ini siapa gitu. Jadi yang denger juga dikit. Oke, betul. Ya, kita balik lagi. Kenapa ngomongin Spotify? Kita ngomongin tentang YouTube nih. Berhubung Bapak sudah 1K dibandingkan saya. Oh my God. Ya, pertama congratulations buat Bapak sudah 1K. Berarti sudah bisa monetize harusnya ya? Harusnya bisa, Man. Tapi seingat saya, coba nanti pas bikin coba ke profilnya, terus ke bagian monetize-nya, coba di updatein saja apakah monetize itu sudah bisa, karena setahu saya memang harus 1K dulu sebelum bisa monetize. Dan yang kedua itu ada jumlah watchingnya tuh berapa, yang orang udah nonton tuh berapa lama gitu durasinya. Karena dulu tuh paling enak udah 1000k udah 1k itu udah bisa dimonetize. Tapi sekarang ditambah lagi dengan watch time-nya. Jadi watch time-nya itu harus ibarat harus banyak kayak gitu. Kalau tidak ada watch time juga ya YouTube sekarang udah berarti belum bisa monetize kayak gitu. Seperti itu sih. Ya, selamat Bapak masuk ke tingkatan tahap kedua, yaitu welcome to the monetize, walaupun tak seberapa tapi setidaknya Bapak sudah menghasilkan. Yeay. Walaupun sebelum itu juga sudah menghasilkan. Berapa sih sebenarnya tuh, Man? Hah? Ada informasi nggak, maksudnya untuk skala 1K gitu ya? Itu berapa sih yang didapat gitu? Kalau didapat biasanya lebih ke, saya juga belum tahu Bapak nanya saya, follower saya juga masih di bawah Bapak. Nah, cuman ingat saya jumlah itu lebih ke jumlah watch-nya kayak gitu. Jadi semakin sering video kita ditonton, maka itu ibaratnya kayak Argo yang ada dalam mobil kayak gitu. Jadi selama dia berjalan, selama kita ditonton, walaupun itu video lama sekali ditonton, tapi karena kita sudah monetize, berarti kan monetize semua. Nah, ketika sudah dimonetize, maka apapun videonya akan di watch time, nanti akan dihitung per bulannya, per bulan berapa kali yang nonton, terus di convert kayak gitu. Nah, saran saya sih kalau dimonetize hitung per dolar aja, jadi sehingga kalau kerupiahin agak sedikit lebih mahal lah kasarannya, sehingga kita dapat lebih banyak dibandingkan kalau rupiah. Karena setahu saya tuh ada dua watts, kalau nggak salah dolar itu hitungannya, entah $1 ke $2, tapi ya $1 $2, kalau seminggu $2, 2 kali 4 $8, 8 kali 15.000 ya lumayan lah kayak gitu untuk awal-awal. Toh setidaknya kan kita bisa dapat ya duit biar tabung, nanti siapa tahu mau upgrade. Bapak mau upgrade item, setahu saya searchnya Bapak upgrade item nih, 1K nih upgrade item ini Pak, harus diupdate ini. Sebenarnya enggak sih. Ini buat semua yang nonton video ini, sebenarnya saya suka sama Bapak ini, tapi Bapak ini nih tidak mau banget masuk ke EDM gitu. Soalnya jalur saya dan saya suka lagu tapi lebih ke nuansa EDM gitu, sedangkan Bapak ini tuh masih ke di hip hop gitu. Jadi kadang-kadang saya agak sedikit bingung gitu. Soalnya dia harus bisa untuk mengembangkan diri ke situ. Tapi nggak ini juga ibaratnya. Iya, mungkin. Tidak apa-apa idealis dengan hip hop, tapi ya setidaknya harus belajar tahu gitu. Tahu yang lain, sehingga
ketika digabungin itu bagus kayak gitu. Kayak contoh kecilnya kayak We're Genius itu kan dia lebih ke EDM tapi nuansa lokal. Jadi kayak gamelan, terus budaya-budaya Indonesia banyak dia masukkan juga ke dalam situ. Contoh lagu yang dulu yang dia bikin kayak DPS itu dia pakai gamelan, terus yang baru ini Latih itu juga nuansanya nuansa Indonesia banget kayak gitu. Nah, itu kan lebih nge-puff kayak gitu. Cuman ya tergantung dari orangnya juga, karena tidak semua konten kreator beatmakernya itu harus ke arah situ, malah nanti dibilangnya kan tak punya arah dan tujuan, apapun diambil gitu kan. Ya seperti itu. Sebenarnya kenapa saya masih kurang tentang EDM, sebenarnya EDM itu punya ini sound sendiri. Jadi soundnya itu saya nggak punya. Jadi itu yang membuat lama gitu untuk betul. proses belajarnya. Kadang kan kalau kita nonton tutorial nih, orang ini pakai sound ini. Nah, ketika kita cek di FL Studio kita, oh ternyata kita nggak punya ya. Ya sudah, nggak jadi. Gitu kan. Kalau hip hop kan tuh banyak sekali tutorialnya itu hip hop. Jadi soundnya pun kita bisa download gitu. Ya. Tapi mungkin beberapa kali akan bikin mungkin ya. Soalnya kayaknya kayak siapa nih yang di Indonesia nih sering bikin IDM juga nih tutorialnya. Bukan. Ada satu lagi namanya. Pokoknya apa ya? Pokoknya ada dia. Wah, besar dia tuh. Yang nontonnya juga 40.000, 43.000. Lumayan lah ya. Lumayan banget tuh, Pak. 40.000. Jangan lupa Pak, kita punya PR yang belum selesai ya. Karena liriknya saya bingung bikin lirik. Oh, iya. Saya mentok cuma sampai di situ. Bapak minta dipadatin, saya bingung nih gimana cara ngepadatin. Jadi buat kalian yang baru nonton, jadi sebenarnya kita ada satu project lagi. Sebenarnya saya sudah beberapa kali project sama ini. Kita udah berapa kali project ya? Dua ya kan? Yang Sky sama Sky sama ini kan, Dance With Me kan? Yes. Gitu? Ini yang ketiga berarti kan? Nah, ketiga ini yang teman-teman tuh silakan dengar tuh lagunya. Saya lebih prepare kayak Dance With Me, nggak tahu Sky itu kayaknya butuh dirombak, kayaknya vokalisnya butuh diganti kayaknya. Enggak dong. Intinya itu kalau butuh record ini aja, record pakai mic proper aja. Butuh recording baru. Rumah aja mah. Kita remake The Sky ulang kayak gitu. Iya. Yeah. Biar lebih mantap kayak gitu. Oke, paling obrolan kita sampai di sini aja. Mungkin ada pesan lain Pak sebelum kita tutup obrolan kita? Kalau saya mah nggak usah panjang-panjang. Oke. Siap. Ada pesan dan kesan atau apa? Kalau di saya obrolan kita itu harus ada, sekarang bintang tamu harus ada quotes atau apapun yang harus dikasih di akhir kayak gitu. Oke. Pesan dan kesan, terjun di dunia YouTube itu ternyata tidak semudah apa yang kita lihat ya. 1K itu dicapai kurang lebih hampir 2 tahun. Dan sempat mengalami burnout gitu ya. Jadi bikin konten ini udah bagus tapi kok nggak naik subsnya gitu. Yang nonton ya paling 40, 50. Sampai suatu ketika ada video yang blow up gitu sampai ke 43.000 yang nonton. Padahal itu tutorial di awal-awal yang nggak expect bahwa video itu bakal gitu. Dan untuk mencapai 1K kayaknya cara yang paling efektif adalah kita uploadnya tuh hampir setiap hari. Jadi misalnya 1 minggu nih, paling nggak ada 5 video yang up. Jadi waktu itu pernah stuck di
700 atau 800 subscriber. Jadi itu hampir sebulan gitu tetap gitu. Nah, karena corona ini pas 800 itu tak genjot sampai 5 video per minggu. Nah, akhirnya sebulan lebih itu tembus langsung 1K gitu. Berarti memang harus intinya update video terus ya kan? Kayak Ya. gitu. Dan benar kata-kata para YouTuber, mencari 1000 lagi. Ya, 1000 subscriber tuh lebih sulit daripada 100.000 subscriber. Iya, karena ketika kita punya 1K, oke, kita sudah disuruh close lagi sebelum 10 menit. Gila, pembahasan apa kita ini? Oke, intinya seperti yang dibilang para YouTuber, sebenarnya kan ketika kita udah 1000K, berarti kita punya 1000 pasukan nih. Ibarat kita ini adalah coronanya, COVID-19-nya, punya 1000 pasukan zombie yang sudah siap kita lepas dan akan kita kasarannya kayak Umbrella Corporation lah, kasarnya seperti itu. Dalam Resident Evil, di mana kita sudah terkena virus atau yang lainnya, terus kita punya 1000 zombie, kita lepas 1000 zombinya, suruh mereka share sana sini. Walaupun misalnya satu zombie bisa dapat 2 gigitan, 1 gigitan, tapi lama-lama menyebar kayak gitu. Dan mungkin ada stoknya juga ada, dan akan ada waktunya Bapak itu akan dikejar. Ya kita tinggal tunggu saja waktu itu Pak ya, karena setelah itu akan ada haters yang banyak. Ketika itu juga ada permintaan-permintaan yang di luar ekspektasinya kamu, dan itu sudah mulai dilalui kayak gitu. Oke, mantap. Kita coba obrolan kita nanti sama orang lain lagi, ataupun masih sama Om Benbit tapi tambah 1 orang personil lagi. Kita nggak tahu lagi. Oke. Thanks for watching this video and enjoy your life guys. Dadah. Mantap. Dadah. Geng.